Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi masih di kelas 2 semester 2 ya. Nah, kita akan melanjutkan materi sistem pencernaan makanan. Kali ini Bu akan membahas jenis makanan. Oke, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut kita itu harus makanan sehat. Nah, makanan sehat itu apa sih syaratnya? Yang pertama adalah dia higienis. Higienis itu artinya bersih, tidak mengandung kuman penyakit. Yang kedua, itu harus bergizi, artinya dia mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral secara seimbang. Kemudian yang ketiga adalah cukup, artinya cukup itu memenuhi kebutuhan hidup pada usia dan kondisi tertentu. Artinya contohnya seperti ini, kalau kalian memang aktivitasnya banyak, maka kalian boleh makan banyak. Kalau kalian aktivitasnya sedikit, maka makanlah sedikit saja. Kenapa harus cukup? Supaya kalian tidak mengalami obesitas atau kegendutan atau mengalami berbagai jenis penyakit. Selanjutnya kita akan membahas jenis makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah penyusun utamanya adalah unsur CHO. C itu adalah karbon, H itu adalah hidrogen, O itu adalah oksigen. Ini berkaitan dengan pelajaran kimia ya. Nah, kemudian karbohidrat itu punya 3 macam. Ya, yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Kita bahas dulu yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Nah, monosakarida itu terdiri dari 1 gugus gula. 1 gugus gula itu ada yang terdiri dari 5 karbon, ada yang terdiri dari 6 karbon. Ciri utama dari monosakarida itu rasanya manis. Nah, biasanya kalau kalian makan buah, nah ada rasa manisnya, kemungkinan besar dia mengandung monosakarida. Gitu ya. Kemudian contoh dari monosakarida yang dengan 6 karbon itu contohnya adalah ini, golongan glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sementara contoh monosakarida dengan 5 gugus karbon itu adalah ribosa dan deoksiribosa. Selanjutnya adalah disakarida. Disakarida itu adalah senyawa senyawa karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula. Ya, sama cirinya yaitu rasa manis dan larut dalam air. Nah, ada 3 macam disakarida, ada laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa itu biasanya kebanyakan berasal dari manisnya susu, itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Sukrosa itu biasanya rasa manis dari buah-buahan, itu glukosa dan fruktosa. Kemudian maltosa itu adalah rasa manis dari biji-bijian ya, contohnya gandum, padi atau nasi. Nah, itu terdiri dari glukosa dan glukosa. Kemudian polisakarida. Polisakarida itu terdiri dari lebih dari 10 gugus gula, artinya banyak ya. Nah, umumnya dia tidak berasa manis tapi berasa gurih, dan dia sulit atau susah larut dalam air. Contohnya adalah amilum, itu dari nasi, selulosa itu dari sayur-sayuran, glikogen itu adalah gula darah, kemudian lignin itu asalnya dari tumbuhan, dan kitin itu biasanya asalnya dari kulit hewan, contohnya dari udang ya, kulit udang. Kemudian fungsi dari karbohidrat itu yang pertama sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat yang kita makan itu akan menghasilkan 4,1 kalori ya. Kemudian bahan pembentuk senyawa lain bisa jadi kalau kita kebanyakan makan karbohidrat bisa diubah menjadi lemak atau protein sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian bahan pembentuk DNA. Nah, DNA ini adalah bagian dari inti sel yang nanti akan kita pelajari di kelas 3, yaitu ada deoksiribosa dan ribosa. Kemudian fungsi lainnya itu melancarkan proses BAB atau buang air besar. Itu kita sudah bahas ya di proses pencernaan yang kemarin ya. Jadi jenis karbohidrat selulosa atau serat itu fungsinya untuk menjaga supaya air yang diserap di dalam feses tidak terlalu banyak. Kemudian sumber karbohidrat, nah kalian bisa lihat sendiri ya, contohnya ya, ada padi, jagung, gandum, singkong, dan lain sebagainya. Kemudian protein. Nah, protein itu juga sama, unsur unsur penyusunnya adalah CHON, tapi juga bisa mengandung S ya. N itu adalah nitrogen, S itu sulfur, dan P itu adalah fosfat. Tapi senyawa utamanya adalah CHON.
Kemudian komponen dasarnya atau senyawa paling sederhananya adalah asam amino. Ada 20 jenis asam amino dan ini nggak perlu kamu hafalin ya. Jika seseorang kekurangan asupan protein, maka dia akan menderita kwashiorkor atau yang disebut dengan gagal tumbuh atau yang disebut dengan stunting. Nah, berdasarkan sifatnya, maka asam amino dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Esensial itu artinya penting bagi tubuh kita karena tubuh tidak dapat memproduksinya, jadi harus didapatkan dari luar tubuh. Ya, itu contohnya adalah lisin, metionin, leusin, treonin dan lain sebagainya. Kemudian yang non esensial itu adalah yang dapat diproduksi dari dalam tubuh sehingga tubuh kita tidak akan pernah kekurangan jenis asam amino ini. Yang contohnya adalah alanin, asparagin, aspartat dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari protein yang paling utama adalah sebagai penyusun dan pembangun tubuh, yaitu sebagai struktural dan fungsional. Ya, karena dia merupakan bagian dari enzim atau bagian dari antibodi. Nah, di sini ya dapat membentuk antibodi, berarti dia berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Juga berfungsi dalam proses pertumbuhan dan memperbaiki sel atau jaringan yang rusak. Ingat tadi ada penyakit kwashiorkor atau gagal tumbuh kalau kekurangan jenis protein. Kemudian menjaga kestabilan tekanan osmotik tubuh. Nah, ini hubungannya dengan keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian juga dapat dijadikan sumber energi meski bukan utama ya. Sama dengan karbohidrat, 1 gram akan menghasilkan 4,1 kalori. Berarti dengan berat yang sama dia akan menghasilkan kalori yang sama. Nah, berdasarkan sumbernya ada nabati dan hewani. Nah, ini udah kalian pelajari yang SD, SMP ya. Jadi kalian sudah jelas yang nabati itu dari tumbuhan, kemudian hewani itu dari hewan. Selanjutnya lemak. Nah, lemak itu penyusun utamanya sama dengan karbohidrat, CHO. Ada juga yang mengandung unsur fosfat dan juga mengandung unsur nitrogen, tapi senyawa utamanya sama dengan karbohidrat, CHO. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah senyawa lemak ini dia lebih panjang dan ada ikatan rangkapnya sehingga dia lebih kompleks. Ya, komponen dasarnya disebut dengan trigliserida, terdiri dari 3 asam lemak dan 1 senyawa gliserol. Selanjutnya, nah tadi asam lemak itu dibagi menjadi 2, ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Yang asam lemak jenuh itu tidak mempunyai ikatan rangkap dan bersifat non esensial. Artinya dia kalau di dalam tubuh kita itu dia tidak terlalu dibutuhkan. Ya, contohnya adalah mentega gajih. Nah, ini dicirikan dengan dia berwujud padat pada suhu kamar atau pada kondisi biasa atau dalam kondisi yang lebih dingin. Kemudian kalau asam lemak tak jenuh itu mempunyai ikatan rangkap dan bersifat esensial atau dia penting bagi tubuh kita, dan biasanya pada suhu kamar atau suhu yang lebih dingin dia tetap dalam kondisi cair. Nah, biasanya orang tuh membedakan kalau minyak itu bagus atau tidak. Kalau dia dalam suhu kamar atau lebih dingin dia tidak berwujud padat, maka dia termasuk ke dalam minyak yang bagus. Artinya minyak yang bagus itu sifatnya adalah tak jenuh. Ya, contohnya adalah minyak jagung, minyak kelapa dan lain-lain. Fungsi dari lemak ya, yang pertama adalah sebagai pelindung dan juga pengatur suhu tubuh. Ya, pengatur suhu tubuh kita supaya tubuh kita tidak mengikuti lingkungan ya. Kemudian sebagai pelindung tubuh itu pelindung tubuh organ-organ dalam seperti jantung dan lemak. Kenapa perut kita itu lebih tebal dilapisi dengan lemak? Karena dia melindungi lambung dan usus ya. Kemudian sebagai bahan penyusun membran sel, hormon dan garam empedu. Kemudian dia merupakan sumber energi terbesar. Kalau tadi karbohidrat dan protein 1 gramnya hanya menghasilkan 4,1 kalori, kalau lemak itu 1 gramnya bisa menghasilkan 9,3 kalori. Sama dengan protein ada lemak nabati dan juga hewani ya, dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini yang bahasanya mengenai makanan, karbohidrat, lemak dan protein. Ya, tolong dipelajari kembali dan dipahami.
Ya, jaga selalu kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum.